Oke, hari ini kita akan membahas soal-soal bangun segi 4 ya. Soal-soal uji kompetensi bangun segi 4. Ya, Miss kebetulan udah foto soalnya yang ada di buku kita di halaman 147 ya. Buku Erlangga Enkolik Adinawan ya. Nah, coba perhatikan soal nomor 1. Pernyataan berikut adalah sifat persegi panjang kecuali. Berarti yang ditanya adalah yang iya atau yang bukan? Yang bukan. Nah, maka kita analisis setiap option ya. Yang A bagaimana? Iya atau bukan? Iya. Iya, oke ya. Yang B? Enggak. Persegi panjang. Tidak. Terus yang C? Iya. Iya. Yang D? Iya. Maka jawabannya adalah B. Ya. Bisa semua ya. Lanjut yang nomor 2. Nomor 2 bagaimana? Panjang diagonal persegi panjang adalah 5x dan 3x tambah 8. Tentukan panjang diagonal tersebut. Bagaimana kita mengerjakannya? Apa yang harus kalian ingat? Option D tadi katanya diagonal persegi panjang itu sama panjang. Iya kan? Berarti diagonal 1 sama dengan diagonal 2. Iya kan? Maka di sini D1-nya berapa? 3x tambah 5x sama dengan 3x tambah 8. 2x sama dengan 8. Terus X sama dengan 8 bagi iya berapa? 4. 4. Itu X-nya. Tapi yang ditanya apa? Misalnya kita cari D1. D1-nya tadi kan panjang diagonal. Berarti bagaimana ini? Sama dengan 5x tambah 8. Ya boleh. Kalian boleh Kali pilih 4. salah satu ya. Boleh pakai D1 atau D2. Karena kan sama panjang diagonalnya. Misalnya Miss pakai D1. Diagonal pertama itu kan 5x. Nah, karena x-nya sama dengan 4, maka ini jadinya 5 dikali 4. iya 20. 20 cm. Masa sih emang sama panjang? Coba aja D2. D2 kan 3x tambah 8. Pasti sama. Berarti sama dengan 20 kan? Sama kan? Iya, sama ya. Jadi optionnya adalah D. Nah, sekarang lanjut nomor 3. Keliling persegi panjang 40 cm, sedangkan panjangnya 12 cm. Luas persegi panjang tersebut adalah, nih gimana nih yang nomor 3? Miss, kalau saya dilihat panjang sama lebar dulu, jadi 40 kurang 12 kali 2. Pakai rumus keliling ya, Terus 16 bagi 2. Iya, 2P tambah L. Boleh gini kan ya? Iya, tadi benar itu. Terus panjangnya kan 12. 12 tambah 8. Jadi 40 bagi 2 kan 20. Gitu ya? Tambah L. Berarti L-nya adalah 8. Kalau udah gini dapat dong luasnya ya. Ya. Maka luas rumusnya kan ini ya. 12 kali 8. Dengan 96 cm. Pintar. Nanti kalau ulangan bisa lah ya. Ya. Semoga. Amin. Nih nomor 4 gimana? Persegi. Tadi kan persegi panjang, sekarang persegi.
Diagonal persegi PQRS berpotongan di titik O. Nah, ingat kalau persegi diagonalnya berpotongan tegak lurus atau tidak? Tegak lurus. Tegak lurus ya. Kalau persegi itu kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan saling tegak lurus. Nah, jadi kalau misalnya kita gambar ini sebuah persegi PQRS, ingat persegi ya sifat-sifatnya. Ini PQRS. Nah, diagonalnya itu berpotongan di titik O dan tegak lurus. Siku-siku ini O ya. Nah, POQ itu katanya 6Y. Maka nilai Y berapa? Bagaimana cara ngerjainnya, anak-anak? Sudut POQ berapa? 90 kan? Bukan? Kalau siku-siku 90, POQ katanya 6. Maka berapa yo? 20 bagi 15 derajat. Ayo. 15 derajat. Ya. Betul. Paham sampai di sini? Paham. Lanjut. Miss, Iya, apa? yang nomor 3 itu dapat 8 dari mana ya? Dapat 8 dari mana? Tadi kan 20 sama dengan 12 tambah L. Berarti L itu adalah 20 dikurang 12. Ya. Kamu Miss, itu ingat pelajaran? A-nya bisa 2, Miss. Kenapa? Kenapa kelilingnya bisa 2? Rumus keliling kan 2P tambah L kan? 2 dalam kurung P tambah L atau 2P tambah 2L kan? Keliling itu kan rumusnya itu adalah 2P tambah 2L kan? Nah, lalu Miss faktorisasikan distributif nih. Jadinya 2 kan sama-sama memiliki 2. Jadi 2 dikali P tambah L. Nah, 40 sama dengan 2 dikali 12 tambah L. Nah, langsung dibagi 2. Ya, 40 dibagi 2 kan 20. Lalu sama dengan 12 tambah L. Begitu. Udah jelas atau masih perlu dijelaskan lagi? Jelas. Oke, benar nih. Benar, Miss. Ya, oke. Benar, Miss. Nah, nomor 4 bisa? Bisa, Miss. Kita lanjut ya. Berikutnya nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Soalnya adalah luas sebuah persegi adalah 36A kuadrat. Keliling persegi tersebut adalah, berarti kita langsung aja. Karena diketahui luas, kita mencari rusuknya pakai rumus luas. Luas persegi S pangkat dikali S. Atau S pangkat 2 ya, S kali S atau S pangkat 2 ya. Nah, di sini dibilang luasnya adalah 36A kuadrat. Kan gitu ya. Berarti S sama dengan, ingat kalau kita menghilangkan pangkat, maka luas di seberangnya adalah diakarin. Menghilangkan pangkat dari S, maka 36A kuadrat itu jadi akar. Nah, jadi bisa nih, akar 36 berapa? 6. Akar A kuadrat jadinya S sama dengan 6A. Iya kan? Udah dapat S sama dengan 6A. Maka kelilingnya apa? Keliling persegi Sisi kali 4 dikali sisi. 4. Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Ada 4 sisi yang sama, jadi 4 kali sisi 4. Nah,
S-nya adalah 6A. Jadinya keliling berapa dong? 24A 24 sentimeter. 24 ada, ya kan? Ada dia. Oke, paham? Paham. Kenapa Matematika sisi itu kuadratnya Matematika itu mudah. Jadi anak-anak selama ada semangat, tidak ada yang sulit. Serius. Selama kamu semangat, tidak ada yang sulit dan berat. Bisa Yang penting semangat, ya. Iya, Nicholas, kenapa? Tadi Felix nanya, Miss. Iya, silahkan bertanya, Felix. itu kenapa sisi kuadratnya hilang, Miss? Kuadratnya, Miss. Nah, ini dulu waktu kita belajar bilangan berpangkat pada semester 1 udah mengajarkan, dan kamu besok buka lagi bukunya, nggak salah ya. Ini senang kamu bertanya. Ketika kita menghilangkan pangkat, tadi di sini kan dia S kuadrat sama dengan 36A kuadrat, ya kan? Jika kita menghilangkan kuadrat satu ruas, maka ruas yang di sebelahnya itu dibikin jadi bentuk akar. Karena ini adalah akar kuadrat gitu. Ini jadi akar kuadrat dari 36A kuadrat. Kan S kuadrat sama dengan 36A kuadrat. Maka S sama dengan akar kuadrat dari 36A kuadrat. Begitu ya, ingat ya. Kalau ini dia kuadrat, mau bikin jadi nggak kuadrat, maka di sebelahnya itu dibikin dalam jadi akar kuadrat 36A kuadrat. Nah, akar kuadrat dari 36 itu kan 6. Akar kuadrat dari A kuadrat berarti A. Ya. Nanti pada waktu kelas 8 atau kelas 9 nanti lebih dalam tentang bilangan berpangkat. Ya, berpangkat tak sebenarnya. Felix sudah mengerti? Sudah, Miss. Oke, benar nih. Benar nih. Lanjut ya, nomor 6 ya. Nomor 6, dari pernyataan-pernyataan berikut. Ya, nomor 6 itu kalau kalian lihat di halaman itu pertanyaannya adalah sifat daripada jajar genjang. Nah, kan di situ ada 4 ya, ada 4 option ya. Manakah yang merupakan sifat dari jajar genjang? Nah, kita cari satu-satu, kita analisis. Yang kalimat pernyataan pertama itu sifat jajar genjang nggak? Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang sejajar. Apakah iya? Iya. Benar. Iya. Yang kedua, benar apa tidak? Iya. Sama panjang. Benar apa tidak? Benar. Nah, coba kalian ingat, kalau diagonal, persegi dengan jajar genjang itu sama loh. Diagonal, persegi sama jajar genjang itu sama sifatnya loh. Tadi Benar. di nomor 1 bagaimana? Diagonalnya berpotongan tegak lurus, salah kan? Persegi panjang diagonalnya tidak tegak lurus. Nah, berarti jajar genjang juga diagonalnya sama panjang dan tidak tegak lurus. Berarti ini salah atau benar? Salah. Nomor 3, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Benar. 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 Yang keempat, jumlah sudut yang berdekatan adalah 180. Benar. 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 Berarti yang mana optionnya? Itu yang I, terus I3 dan 1, 3, dan 4. yaitu apa? C. C ya. Nah, C. Bisa? Bisa. Oke. Lanjut. Oke, nah sekarang nomor 7. Coba perhatikan soal nomor 7. Itu gambar apa ya?
Persegi panjang. Persegi Iya, panjang. persegi panjang. Tapi diagonalnya tidak sama. Diagonalnya hanya satu yang digambar itu. BD itu bukan diagonal. Kalian ingat tentang pelajaran sebelumnya tentang garis sejajar. Ya, ada namanya sudut tentang sudut. Jadi Y derajat itu adalah pelurus dari, ya ibaratnya itu adalah, perhatikan di sini, garis AB itu kan sejajar dengan garis CE. Nah, ada sebuah garis BD memotong kedua buah garis yang sejajar ini. Maka kita akan ingat sifat namanya berseberangan dalam. Nah, karena ini dia 2x, maka ini juga adalah 2x. Nah, karena ini 56, maka di sini Y derajat sama dengan 56. Ini kalau diterusin, ya, berarti kan ini dia kan. Y derajat itu, jadi perhatikan, ini kan dia berseberangan dalam ya, antara Y derajat itu sama dengan 56 ditambah 90, iya kan? Tahu dari mana 90-nya? Sudutnya. Ini, ya kan? Kan ini 56 ditambah 90. Maka Y-nya berapa? Iya kan? 146. Iya kan, tumpul kan? Itu 90 dapat dari mana nih, Miss? Kan ini kalau diterusin sayang, terusin. Oke. Berarti kan jadi siku-siku kan ini ya. Iya. 90 kan ini. Nah, sementara Y ini itu sama besar dengan ini. Ya kan, tumpul kan? Jadi Y itu sama dengan 56 ditambah 90. Sudah? Sudah? Nah, sekarang cari X-nya gimana? 2X itu adalah pelurus dari mana? 80. Pelurus dari Y. 2X ini kan pelurus dari Y kan? Ya. Nih, pelurus dari ini gitu. Atau di sini nih. 2X ini adalah pelurus dari 50 tambah 90. Berarti 2X ditambah Y itu sama dengan 180 kan? Tadi Y-nya berapa? 146. Iya. Maka bagaimana jadinya? 2X sama dengan 180 kurang 146. Jadinya 32. 34. ya, 34, Miss. 34, Miss. Salah, Miss. jadinya X dengan 34 dengan 34 bagi 2, 17. yang ditanya apa? X tambah Y 146 146 berapa? 163. Ada ya? Ada, Miss. Paham? Paham, Miss. Yuk. Jadi gimana nih? Paham. Ini sifat yang mana yang harus kalian cari untuk menentukan X-nya? Ini kita kan ditanya apa? Ini kan ada gambar nih, perhatikan gambar ya. Ya kan? Nah, berarti sudut P itu kan sama besar dengan sudut R. Sudut Q sama besar dengan sudut S. Yang sifat daripada jajar genjang, sudut yang berhadapan itu besarnya sama. Lalu jumlah sudut yang berdekatan itu sama dengan 180 derajat seperti tadi soal sebelumnya, ya. Nah, pada gambar di atas, PQRS adalah jajar genjang. Besar sudut QPS. Nah, ini yang ditanya nih. Nah, ada question mark-nya Miss bikin sini. Gimana cara kamu mencari X-nya? Sudut QPS sama dengan
X tambah 36 kan, Miss? Iya, betul. QPS itu adalah X tambah 36. Terus X-nya berapa? Gimana cara mencari X-nya? X tambah 36 sama dengan X tambah 36. Berarti 0 dong. Ingat sifat, X tambah 36. ingat sifat daripada sudut pada jajar genjang. Sudut yang berdekatan jumlahnya 180. X tambah 36 sama dengan tambah 136. 80. Tambah 120. 26. 180. 180. Iya kan? Iya. Iya kan? Nah, ini kan berdekatan kan? Yang berdekatan sama dengan 180. Jadinya gimana dong ya? X X tambah 162 sama dengan 180. Maka X-nya sama dengan X sama dengan 180 kurang 162 jadinya berapa? sama dengan 18. 18. X sama dengan 18. Nah, berarti kita yang ditanya apa? QPS. QPS itu adalah X ditambah 36. Berarti 18 derajat. apa? Dengan 36. 14 ditambah 54. Ada ya? ada Miss. Sampai di sini semuanya. Adakah pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Miss. Benar nih. Miss, Ya silakan. Apa? kalau jajar genjang itu semua yang deketan jumlahnya 180. Iya. Jadi kalau SPQ sama PQR juga 180. Nih. P ditambah Q 180. Q tambah R 180. R tambah S 180. S tambah P 180. Berdekatan ya. Bersebelahan. Oke. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Enggak, Miss. Oke, kalau tidak ada lanjut nomor 9. Ini gambar apa nih yang diwarnain? Yang warna biru gambar apa? Jajar genjang. Jajar genjang. Apa rumus luas jajar genjang? Alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Nah, yang jadi alasnya mana? Ingat alas dengan tinggi itu ada. Alas dan tinggi itu saling tegak lurus. Alas Alasnya lurus dengan tinggi. Berarti alasnya mana? 15. 8. Tingginya 15. maka kita bisa dapat luasnya. Alasnya berapa? 8 kali. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi terputus. Nah, tadi alasnya 8, tingginya 15. Jadinya berapa? 120 cm persegi. 80 tambah 40. 120 cm 20 cm persegi. 120 cm. 20 cm persegi. Iya, bisa? Bisa. Bisa, Ya, Miss. lanjut ya. Wah, ini banyak ini. Terlalu kecil ya. Kalian lihat di buku aja ya. Bisa lihat di buku. Kalau mau digedein, gedein. Nomor berapa sekarang? Nomor 10. 10 Miss. Nah, perhatikan gambar AB, gambar di atas. Itu gambar apa? Jajar genjang. Jajar genjang. Di mana katanya EJ tegak lurus dengan GJ. Ya. Nah, berarti yang ditanya apa? FK.
FK itu apa? Ini udah pernah kita kerjain loh. Ingat konsep Segitiga. bahwa luas itu, jadi luas jajar genjang. Jika EF sebagai alas, jadi di sini EF sebagai alas. Jika F sama dengan alas, ya, maka JG itu sebagai tinggi, ya kan? Nah, jika EH sebagai alas, ya, maka mana yang jadi tingginya? EF. FK, ya, FK yang jadi tingginya. Oke, nah kalau EH sama dengan alas, maka FK jadi tinggi. Kenapa? Karena alas dan tinggi harus saling tegak lurus. Ya, di sini kalau EH jadi alas, yang tegak lurus dengan EH itu adalah FK. Ya, anak ya. Nah, luas jajar genjang jika EF sebagai alas itu akan sama dengan luas jika EH sebagai alas. Maka di sini EF dikali dengan JG itu sama dengan EH dikali dengan FK. Itu luasnya sama. Ya. Nah, di sini EF berapa? 20 kan? JG 12. EH berapa? 15. Iya. Terus yang ditanya FK. Jadi sekalinya FK. yo sama-sama. Berapa nih? 240. Sama dengan 212 non 15 dikali FK. terus FK-nya berapa? 200 dibagi 15 Bagi 15. Berapa? sama 16 cm. Nggak ada kan? A ya? A. Paham kan anak nomor 10? Paham, Oke. paham, Miss. Boleh dilanjutin? Kamu yang ngerjain dong ya. Nomor 11. Itu gambar apa nomor 11? Jajar genjang. Jajar genjang lagi. Jajar genjang apa belah ketupat? Kan ada Jajar tulisannya genjang. sayang. Berdasarkan belah ketupat ABCD di samping, ya. Maka yang berikut ini adalah sifat-sifat belah ketupat kecuali. Berarti yang ditanya adalah yang iya atau yang bukan? Yang bukan. Yang bukan. Berarti kita analisis setiap option ya. Ya, yang A itu katanya AB itu sama dengan BC sama dengan panjang CD sama panjang dengan AD. Benar nggak yang pertama? Option A benar. Benar. Terus option B, AO sama panjang dengan CO dan BO sama panjang dengan DO. Benar nggak? Benar. Yang C, AC dan BD adalah sungguh simetri. Benar. 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 Kenapa? Karena kalau dilipat, ya, kalau AC itu adalah lipatannya, maka sudut D itu akan berimpit dengan sudut B, ya. Nah, terus yang D-nya Salah. salah. Ya. Salah. Itu nggak sama dengan 180. Yang benar adalah sama besar. Ya, tapi jawabannya adalah D, ya. Next ya. Itu gambar apa? Belah
Belah ketupat KLMN di atas. Besar sudut LKO adalah 58. Nah, gambarnya ini jelas terlihat nggak? Kekecilan atau bagaimana? Miss coba gambar lagi ya. Terlihat, Miss. Jadi dalam membuat jajar belah ketupat, buat dulu tulang-tulang diagonalnya. Aduh, Miss kurang rapi, tapi kalian harus merapikannya dengan bagus. Ya, di sini K lagi pendek, dari tadi nggak kelihatan. L, M. Katanya apa? Sudut LKO. Yang mana LKO? Ini ya. Iya. Ya. Yang ditanya apa? L, M, N. Ini yang ditanya. Ini question mark-nya. Tuh, itu yang ditanya. Besar. Gimana caranya mencari besar sudut? 58. Ini kan diagonal Oh, dikali. 58. Sudut LKO. 58 tambah 58. Ya. Sudut L, N itu sama dengan Sudut LKO tambah sudut K. berapa dong? 116 116 Badan kok nggak enak? derajat. Badannya kok nggak enak ya? Atau karena belum makan ya? Iya, kayaknya ya belum makan. Paham anak-anak? Nomor berapa sekarang? 13. Nomor 13. Nah, 12. coba dibaca soalnya perlahan dengan hati-hati. Udah, pada belah ketupat KLMN, panjang KL 5x tambah 6 cm. Dan panjang 5x LL, kurang 6. iya, 2x tambah 12 cm. Ini tanya panjang NN. Ini geometri, kita gambar aja. Ya, ini gambarnya sama dengan nomor 12 ya. Nomor 13 kita bisa pakai gambar nomor 12. Ya. Di sini KL katanya KL itu sama panjang 5x tambah 6. Ini jadi ini 5x kurang 6. Kita pakai gambar nomor 12 ya. Terus KLM. LM mana? Ini 2x tambah 12. Panjang MN berapa? Bagaimana cara mencari X-nya? Apa yang harus kalian ingat? Ini kan belah ketupat ya. Mencari X-nya caranya gimana? Sifatnya yang mana? Sifat yang mana? Bahwa panjang sisi belah ketupat sama panjang. Berarti KL sama panjang dengan LM. Nah, KL-nya berapa? 5x kurang 6 sama dengan 2x ditambah 12. Nih, berapa nih? 3x sama dengan 18. Dari mana 18? 6 tambah 12. 12. X sama dengan 12 bagi 3. Sama dengan Ini berapa? X sama dengan 6. 16. Yang ditanya apa? Panjang MN. NN bagaimana? NN sama panjang dengan K.
KL. Berarti KL itu kan 5X dikurang 6. Jadinya Sama dengan 5 dikali 6 kurang 6. 30 dikurang 6. 24. ada nggak? Ada Miss. Ada Miss. Paham? Jawabannya Ada D. pertanyaan sampai di sini. Amis. Benar nih. Oke deh. Lanjut ya. Anak-anak nanti soal ulangannya tidak ada di Google ya. Misalkan bikin soal sendiri, tapi tidak lari dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Ya. Nah, nomor 14 apa yang diketahui? Luas belah ketupat katanya 80 cm persegi. Panjang salah satu diagonalnya, misalnya D1 sama dengan 10 cm. Yang ditanya apa? Diagonal 2. D2 berapa gitu kan? Gimana caranya? Anak-anak sebentar ya, Miss minum dulu ya. Miss gak enak banget ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak nomor 14 tadi. Ini gimana cara mencari D2-nya? Halo? Setengah luas Pakai rumus luas belah ketupat. Luas belah ketupat. Setengah kali dikali kali luasnya berapa? Luasnya diketahui 80, berarti 80 setengah kali 10 dibagi 2. D2 sama dengan 80 di 2 bagi 2. Ini kan 10 dengan 2 kan 5 kan? 80 kali 5 Dibagi 5 kan? Jadinya berapa? 16. Hah? 16. Ada nggak jawabannya? 16. Ya, Ada Miss. Ya. Nah sekarang nomor 15. 12. Itu gambar apa? Belah ketupat ya. belah ketupat. Ketupat. Nah diketahui di sini di gambar itu ya panjang OD itu 6. Nah ini 6. Berarti kalau OD 6 maka OB juga 6. Iya kan? Ya? Iya, Berarti di sini yang diketahui apa? dia punya S1-nya berapa? 2. 12. Terus L-nya 11. sama kayak nomor 14 ya. Iya. Maka kalau yang ditanya apa? Panjang AC. AC atau dia D2. D2. Maka kita jawab bagaimana caranya? Pakai Luas setengah dikali 1 dikali D2. C ya, D2-nya kan AC ya. Terus berapa di sini? 96 sama dengan 2 Ini coret. coret 6 sama dengan 6 kali AC.
Kalau Aceh. Maka Aceh dengan 9 bagi 6 jadinya 11. 16. sama 16. ya. Sama ya. Jawabannya. Bisa? Bisa, Miss. Oke, kita nomor berikutnya di sheet sebelahnya ya, tapi tidak ada soal di situ. Kalian lihat soal buku. Nomor 16. Perhatikan gambar. Tentukan, ini kayaknya udah pernah kita kerjain deh. Kalau kalian lihat Iya, soal yang, ya kan mirip ya. Iya, mirip. Iya. Kita gambar dulu. Ini udah pernah kita kerjain ya, kalau kalian lihat catatan kamu ada waktu sebelumnya, kalian bisa mengerjakannya. Kalau ditanya luas yang diarsir, berarti konsepnya apa di sini? Ini ada dua buah apa? Ada dua buah apa itu? Belah ketupat. Belah ketupat, ya, dua buah belah ketupat. Berarti luas arsiran itu adalah luas yang besar dikurang luas yang kecil, ya kan? Ya kan? Betul. Nah, bisa kita cari yang besar dulu. Ya, luas yang besar. Itu dia diagonalnya berapa? Setengah. D1-nya berapa yang besar? 10. 14. 14. Terus D2-nya 20. 20 ya kan? 10 tambah 10 ya kan? Kan ini 10. Ini 10. Nah, ini tadi katanya di sini panjangnya adalah 14. Berarti D1-nya 14. Oke, lalu ini dia 4, ini 4. Nah, ini berapa, Nana? 2 sama 14. Coret. Ya kan, 10. Jadi lebih mudah ya. 140. Terus yang LK gimana? D1-nya Setengah berapa? dikali 8. Terus D3-nya 20. 8 kali 20. 80. maka luas arsiran 40. 40 dikurang 80. jadinya 60 cm. 60 cm persegi. gampang ya? Bisa? Bisa, Miss. Gampang loh, matematika mah nggak ada yang sulit. 17. Nah, perhatikan gambarnya. Luas yang biru D. Gambarnya lihat yang di buku aja ya. Miss masa gambar ya. Sana dia sulit ya. Itu gambarnya katanya. Gambar itu ada berapa bangun di situ? 2. Apa aja? 3. Ada apa aja? Dua ya? Sama jajar genjang. Jagen Belakang. dan ditambah belah ketupat. 3. Belah ketupat, kan belah ketupat itu adalah gabungan dari dua buah segitiga yang kongruen. Segitiga sama kaki yang kongruen dan alasnya sama panjang. Jadi kalau kita ambil aja di sini nomor 17 itu adalah gabungan dua buah bangun, yaitu jajar genjang dengan belah ketupat. Jajar genjang EFGH dan belah ketupat DEHJ, di mana panjang EF, garis EF katanya sejajar dengan GH, disejajar. JE sama dengan 16. Luas DEFGHJ adalah bagaimana?
DG katanya 30. JE ini coba gambar ya biar lebih mudah menjelaskannya kalau gini mah. Coba seperti ini misalnya, tapi kan harus segini yang bagus ya namanya. Susah banget ini kalau misalnya gambarnya ini kayak tablet. Nah gini ya, ini D. Nah ini kan dia berapa tepat ya, katanya apa di situ, JE berapa? JE 16. Ini 16 berarti ini 88 ya. Kalau JE 16 berarti kalau ini O berarti ini 88 ya, nerima? Sudah? Terus apa lagi katanya? EF berapa? EF 18. EF 18. Berarti HG juga 18, ya kan? Kalau DG sama dengan 30, berarti DH itu berapa DH? 30 kurang 18 kan? 12 kan? Berarti ini 6, ini 6 kan? Ini 8, ya kan? Nah, berarti kalau ditanya luasnya, berarti luas jagen apa? EF, ya luas jajar genjang, ya luas jajar genjang itu adalah alas dikali tinggi, berarti EF dikali tingginya berapa jajar genjangnya ini? 8. Ya. Misalkan ini I nih, ya HI, berarti ini berapa? 18 dikali 8 berapa? 80 tambah 64 144. Terus ditanya apa lagi? Luas belah ketupat. Luas belah ketupat berarti setengah kali diagonalnya kan? Diagonal ke diagonal. Dikali JE D1 nih. dikali DH kan? Diagonalnya kan? Iya. Iya. Diagonal pertama adalah berapa tadi? 16. JE 16. 16. Terus DH 12. 12. Nah, ini jadinya berapa? Ini kan 8. Jadi berapa? 8 kali 12, 80 tambah 16, 90. Maka luas daripada apa yang ditanya? Luas DE F G H J adalah 240 cm persegi. ada nggak optionnya? Ada Miss. D ya? Ada Miss. D ya? D. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Udah. Kita lanjutkan. Udah. 18. Luas layang-layang yang panjang diagonalnya 18 dan 20 adalah, gampang ya. Berarti D1-nya berapa? 18. D2-nya 20. Dikali aja. berarti luasnya 20 Setengah dikali 18 dikali 20. setengah kali 18 20. berapa? 2 sama 20 syarat. 10. 18 dikali 10 gampang ya? 180. Gampang banget. Optionnya D. D. bisa Nana? Bisa Miss.
Benar. Tamrin misalnya. Ada pertanyaan? Nomor 19. Itu gambar apa? Layang. Layang-layang. Ya, gambar yang ada di gambarnya ya, tulisannya. Perhatikan gambarnya, pada layang-layang EFGH di atas, besar EGH. EGH yang mana? EGH ada di sini ya. EGH ini 50 dan besar EHF. EHF itu adalah 70. Yang ditanya adalah besar EFG. EFG. EFG yang mana? Ini kan. Ini yang ditanya ya, ini question mark-nya. Gimana caranya? Ingat daripada sifat daripada layang-layang bahwa sudut tangannya itu besarnya sama. Ya. Benar? Gimana cara mencarinya? Ini kan tadi 70. Berarti ini berapa dong? Ini siku-siku. Jadi kita gambar. Ini misalnya O. Ini 70. Ini 50. Mencari panjang ini berapa? Misalnya nih X, gimana cara mencari X-nya? Coba pikirkan. Itunya ya, soft copy. Cari X-nya gimana, Nana? X. Sebentar lagi. X-nya bagaimana? Kamu perhatikan segitiga FGO. Ingat bahwa jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Berarti bagaimana mencari X-nya? X. Terus? Ditambah 70. Perhatikan segitiga FOG. X ditambah 50 ditambah 90 itu sama dengan 180 derajat. Tadi Mi sudah katakan bahwa jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti X ditambah 50 ditambah 90 adalah 180. Sampai sini paham? Nah, baru bagaimana? X sama dengan 180 dikurang 50. 180 kurang Pindah ya, dipindah ya. Jadi berapa nih? 40. 40. Oke, bisa dapat X-nya. Tapi yang ditanya apa? Sudut Sudut EFG. EFG itu apa? EFG itu mana? Ini kan? Ini kan? EFG itu berarti 70 ditambah X kan? Jadinya 110. Oke, nomor 20. 10. Pada gambar di atas, PQTS adalah persegi. Perhatikan gambarnya ya. Jadi PQTS ini adalah persegi. Dan PQRS adalah layang-layang. Jika panjang PT, jadi kalau PT yang mana? Kalau PT sama dengan 8 dan TR sama dengan 10, berarti diagonal satunya berapa di sini untuk layang-layang? Berarti di sini apa yang diketahui? D1-nya berapa? D1-nya atau PR?
PR berapa? 18. 8 tambah 10 ya, 18 cm. Kan yang ditanya apa sih? Yang ditanya itu luas layang-layang kan? Luas layang-layang kan setengah kali diagonal 1 dan diagonal 2. Berarti kita mencari diagonal kedua kan? Diagonal 2-nya berapa dong? Nah, coba kita gambarkan persegi. Perhatikan persegi daripada layang-layang tersebut. Nah, kalau ini kan dia ini 8. Ya. Berarti ini bagaimana cara mencari S? 8. S dengan S. Itu diagonal 8, sisinya tuh bukan 8. Berarti kita cari apa? Cari diagonalnya gimana? Diagonal yang D2-nya 8 juga maksudnya, Miss. Iya, ini juga adalah 8. Ya kan? Berarti D2-nya adalah 8. Iya kan? Kan kalau ini 8 berarti kan kalau persegi apa? Diagonal sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Berarti kalau ini 8 berarti ini juga 8. Ini nggak usah dicari S-nya, ya nggak penting juga. Maka dapatlah luas daripada layang-layang. Luas layang-layang PQRS setengah kali D1 kali D2. Berarti bagaimana? Setengah kali 18. 18 sama 2 coret. 6 kali 4. 9 kali 8. 4 kali 8. 72. Ada? Ada ya? Ada C. Oke, selanjutnya nomor berapa nih? 21. Nomor 21 itu gambar apa? jajar genjang. Trapesium. Trapesium apa? Tikus sama sis. Hmm, Sama kaki maksudnya. sama kaki. Trapesium sama kaki. Berarti kan panjang KL sama panjang dengan MN. Iya toh. Lalu ingat sifat daripada trapesium. Apa? Kalau sama kaki, sudut kakinya sama besar. Jadi kalau KLM ini sama dengan 68, berarti ini berapa M-nya? 68 juga kan? 68. Karena dia sama kaki. Kalau sama kaki berarti sudut di kakinya sama besar. Yang ditanya adalah KNM. KNM ini yang ditanya, question mark. Bagaimana mencari sudut KNM? Apa yang perlu kalian ingat tentang sudut pada trapesium? Mirip dengan jajar genjang. Apa? Jumlah sudut yang berdekatan 8. sama dengan 180 derajat. iya. Berarti ya kan, sudut LM N ditambah sudut KNM M. sama dengan Sama 180 derajat. LMN itu kan sama dengan 68 diketahui kan. Nah, ini tambah X lah bilang. Sama dengan 180. Maka X-nya berapa? 180 bagi 68. Dibagi. Diapain? Dikurang. Iya, hati-hati ya. Berapa? 112 derajat. Bisa? Bisa. Nah, gampang kan? Nah, what time is it?
928. Oke. Miss Rasa, satu lagi ya, 22 ya. Nanti sisanya kalian harus bersiap ke pelajaran berikutnya. Nanti Miss infokan di CR tentang ulangannya. Nomor 22. Itu mudah sekali ya. Ditanya luas trapesium. Gampang banget ya. Apa rumusnya? Setengah kali jumlah sejajar kali tinggi. Setengah kali jumlah sejajar dikali Tinggi. ya. Nah, jumlah sejajarnya berapa? Mana yang sejajar? 10. 10. Tambah 13. 15 atau sejajar. Ya sejajar itu kan PQ sama SN. Terus tingginya mana? Tinggi trapesium, ingat tinggi sama alas harus 12. 12. Gue harus itu. Ini berapa? 25. 25. Coret. Coret 6. Jadinya 25 dikali 6. 150. 100. Oke. Nah, nomor 23 itu udah pernah kita kerjain. Kita mau kerjain lagi ya. Miss, Apa? boleh lihat yang nomor 1 tadi nggak?